Sementara itu, pemirsa, hujan disertai angin ribut menerjang Jember, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, bapak dan anak tewas tertimpa serumpun bambu. Video amatir merekam saat hujan deras disertai angin ribut melanda kota Jember, Jawa Timur. Dahsyatnya terpaan angin seakan memporak-porandakan rumah warga. Akibat peristiwa ini, bapak dan anak tewas tertimpa serumpun bambu saat memberikan makan kambing di dalam kandang. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus memotong bambu untuk mengevakuasi jasad keduanya. Kedua korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSD Suban di Jember untuk diidentifikasi. Usai diidentifikasi, jasad bapak dan anak ini dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, masih jalani perawatan intensif di rumah sakit. Ayah Gilang menyebutkan jika anak dan menantunya terpapar racun gas karbon monoksida. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Monoksida ya. Kayak penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Sebelumnya, pemirsa, bulan madu berujung maut terjadi di kamar glamping di Solok, Sumatera Barat. Sang istri ditemukan tewas di penginapan, sementara suaminya kritis. Pasang pengantin baru ini keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kita beralih ke kasus lainnya pemirsa, misteri di balik tewasnya gadis remaja 14 tahun terapis Delta Spa belum terungkap. Polisi masih menunggu hasil autopsi jasad korban yang ditemukan tewas di lahan kosong di Pejaten, Jakarta Selatan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Korban diketahui berusia 14 tahun sehingga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lagi-lagi kasus perundungan merenggut nyawa siswa di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah pelajar saksi kematian korban diperiksa dan jalani wajib lapor ke Polres Grobogan. Pihak sekolah meminta maaf atas kurangnya pengawasan. Sejumlah pelajar yang menjadi saksi kasus kematian Aga Bagus Perwira, siswa kelas 7 SMPN 1 GR Grobogan, Jawa Tengah, menjalani pemeriksaan dan wajib lapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Grobogan. Selain pelajar, seorang guru dan wali kelas juga diperiksa untuk mengungkap kasus ini. Duel antara korban dan pelaku terjadi pada Sabtu siang 11 Oktober lalu saat jam istirahat sekolah. Pihak sekolah mengakui kurangnya pengawasan saat jam istirahat sehingga tidak mengetahui adanya duel antara para siswa. Meninggalnya setelah merasa sangat kehilangan meninggal Bagus Perwira ini, kami prihatin banget sampai kejadian menimpa sekolah kita.
Karena sekolah kita juga sudah melaksanakan kegiatan anti perundungan, sosialisasi juga kami laksanakan mulai tahun 2022. Tapi yang anak-anak ini kan siswa baru kelas 7. Rencananya bulan ini kita sosialisasi. Kami minta maaf ini merupakan sesuatu yang pelajaran berharga bagi SMP. Angga Bagus Perwira tewas setelah berduel dengan teman sekolahnya. Berdasarkan hasil autopsi, Angga mengalami patah tulang leher, penggumpalan darah di bagian otak, serta memar di bagian kiri dan kanan tulang kepala akibat benturan benda keras. Perkelahian Angga dengan temannya terjadi lantaran korban tak tahan atas aksi perundungan terhadap dirinya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan.